Mie letek ini merupakan salah satu hidangan khas dari budaya masyarakat Bandung. Mie yang memiliki tekstur yang kenyal dan juga cita rasanya yang khas. Mie ini tetap bertahan di tengah maraknya kuliner modern. Namun, tahukah Anda bahwa mie letek ini masih diproses dengan cara yang tradisional? Hari ini, saya Nafisa Kurota Ayun dari Universitas Teknologi Yogyakarta akan mengajak Anda untuk menyaksikan proses pembuatan mie letek dari awal hingga siap disajikan. Mie letek berasal dari Desa Bendo, Kecamatan Trimurti, Kabupaten Bantul. Nama letek diambil dari bahasa Jawa yang berarti kusam atau kotor. Dilihat dari warna mie yang kecoklatan karena tidak menggunakan pewarna buatan maupun pengawet. Pada awalnya, pabrik mie letek yang dikenal dengan nama Cap Garuda ini didirikan oleh Umar Bisyir pada tahun 1940. Beliau adalah kakek dari Bapak Yasir Ferry, selaku pemilik generasi ketiga mie letek sekarang. Sebelum diambil alih oleh Bapak Yasir Ferry, usaha ini sempat dikelola oleh ayahnya selaku penerus generasi kedua hingga tahun 1982. Setelah sempat vakum, pada tahun 2002, Yasir Ferry selaku generasi ketiga kembali menghidupkan pabrik ini dengan tetap mempertahankan metode produksi tradisionalnya. Saat ini saya sudah berada di lokasi pabrik mie letek khas Bantul. Mari kita temui pemiliknya. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kurota Ayun dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Ya. Dengan Bapak. Saya Yasir Ferry. Ya. Baik Bapak Ferry, dengar-dengar di sini ada produksi mie letek yang pembuatannya itu masih dengan cara yang tradisional. Iya, betul. Oh ya. Jadi tujuan saya ke sini itu untuk melihat prosesnya secara langsung, Pak. Oh ya, enggak Tapi apa-apa. sebelum itu Bapak bisa sedikit cerita mengenai bagaimana Bapak bisa ikut terjun ke usaha mie letek ini. Oke. Jadi perusahaan ini didirikan tahun 1940-an. Dulu yang mendirikan kakek saya dan ke orang tua saya sebagai generasi ketiga. Maka perusahaan ini saya pertahankan itu karena mie ini menjadikan suatu mie organik. Ya, mie ini adalah mie sehat karena tanpa bahan pengawet maupun pemutih, tanpa kimia, tanpa bumbu juga. Maka, jadi sehat ya? Ya, sehat. Maka untuk ke depan sangat dibutuhkan banyak orang. Tapi katanya usaha ini sempat vakum ya Pak? Iya, tahun 82 kita sempat vakum karena muncul mie instan dan mie yang modern. Ya. Mungkin kita bisa langsung ke Monggo, silakan. Ya. Yuk. Silakan. Proses pembuatan mie letek dimulai dengan pencampuran bahan baku utama, yaitu tepung gaplek. Tepung ini kemudian direndam selama 2 hari penuh, dengan pergantian air sebanyak 4 kali sehari untuk memastikan kebersihannya dan mendapatkan tekstur yang sempurna. Setelah 2 hari, tepung yang sudah direndam ditiriskan hingga kadar airnya berkurang. Selanjutnya, tepung gaplek dicampurkan dengan tepung tapioka. Ini yang menjadikan mie letek di sini tetap menarik, di mana campuran tepung gaplek dan tepung tapioka digiling menggunakan tenaga sapi, sebuah metode tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini.
Jika boleh tahu, kenapa Bapak memilih untuk mempertahankan metode tradisional ini? Padahal kan di zaman sekarang kan udah banyak kan teknologi modern yang canggih gitu untuk pembuatan mie letek ini. Gitu. Ya, karena kita pertahankan dengan sistem tradisional ini karena ini sudah masuk di BBTB, warisan budaya tak benda, dan kita sudah dapat sertifikasi dari Kementerian Kebudayaan. Itu seperti itu. Oh. Kalau boleh tahu, di sini ada berapa sapi ya, Pak? Di sini ada 3. Oh, 3. Ada 3 sapi. Jadi 1 sapi nanti kerja paling enggak 2 jam. Oh, 2 jam. Ya. Jadi habis 2 jam nanti diganti. Ganti ya. Terus kalau misal tepung ini udah dicampur dengan sempurna, itu proses selanjutnya apa, Pak? Ini proses selanjutnya adalah steam. Steam atau pengukusan. Oh. Ya, beda dengan oven ya. Kalau oven kan kering, tapi kalau ini steam, pengukusan. Ya. Ini tadi proses pengerasan, ya kan? Nanti setelah dipotong-potong bentuk kotak-kotak ini, tuh nanti baru di steam. Tujuannya dipadatan ini apa, Pak? Maksudnya pemadatan ini, proses pemadatan ini tujuannya biar apa? Tujuannya biar ini bisa menggumpal, bisa mengeras gini, jadi tidak berserakan. Ya. Lalu proses selanjutnya? Proses selanjutnya ini. Nah, ini alat steam, ya, atau pengukusan. Jadi tepung yang tadi sudah dikeraskan dan bentuk kotak-kotak itu dimasukkan dalam lemari ini. Proses pengukusannya berapa lama? Kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Ya. Setelah proses ini selesai, baru masuk ke silinder lagi. Ya, nanti kita lihat kadar airnya. Kalau terlalu tinggi, kita tambah tepung tapioka kering. Oh, itu terus habis itu baru di... Nah, habis itu kita cetak, dipres untuk menjadi bentuk mie. Nah, setelah jadi bentuk mie, itu nanti juga mie di steam lagi. Ya. Nanti setelah di steam, dinginkan 1 malam, pagi harinya direndam di air biasa untuk diuraikan, siap untuk dijemur. Nah, ini mesin pengepresan. Jadi yang sudah tadi di silinder tepung matangnya itu dimasukkan dalam tabung ini, kita geser, lalu kita press. Oh. Itu tujuannya biar menjadi bentuk mie. Ya. Biar pipih. Ya. Nah, ini pengepresan ini kalau ukuran lamanya mungkin bisa sampai jam 7 malam, dari mulai nanti jam 1 siang. Ya. Lama ya, Pak, berjam? Iya, karena kan harus sampai habis tepungnya. Ya. Kalau banyaknya seberapa ya tergantung dari nilai tepungnya. Ya. Berarti banyak banget ya? Iya. Dan operasinya kan cepet banget. Terus. Maka 2 tabung, kanan kiri. Yang itu juga, Pak? Kalau ini hanya untuk aja baking aja. Kalau ini trouble baru pindah sana. Ya. Karena kan kalau ini trouble kan pembenahannya masih harus dibongkar, makan waktu. Jadi kan jangan sampai tepung itu kering, kita press dengan alat berikutnya. Habis dipres berarti masuk ke sini apa? Anda habis dipres nanti kita steam lagi mie itu. Ya, kita steam lagi ya. Kita steam, nanti sudah mateng, kita dinginkan 1 malam, pagi harinya kita rendam di air biasa pakai ember, nanti setelah itu kita uraikan. Lalu kita bentuk kotak-kotak untuk siap dijemur. Nah, ini prosesnya, kita uraikan seperti ini. Biar nggak nyatu? Ya, sebelumnya tapi kita rendam dulu dengan air. Ya, setelah itu kita uraikan seperti ini, nah, sampai dia mengurai. Nah, nanti habis itu baru dicetak untuk dijemur. Nah, ini prosesnya seperti ini. Berarti penjemurannya masih tradisional banget ya, pakai matahari? Iya, iya.
Tapi ini kalau misal musim hujan gitu ada alternatif lain nggak, Pak? Iya, ada. Kalau musim hujan nanti kita masukkan. Tuh, ya. Berarti kalau udah panas baru dijemur lagi? Iya, kalau ada panas baru kita keluarkan lagi. Terus untuk proses penjemurannya ini memakan waktu berapa? Kalau panasnya full dari setengah 6 pagi, jam 2 siang udah kelar, udah selesai, udah kering semua. Berarti nggak nyampe yang berhari-hari? Enggak. Setelah melakukan tahapan demi tahapan dalam proses produksi, mulai dari pengolahan bahan baku, percetakan, hingga penjemuran di bawah sinar matahari. Akhirnya, kita sampai pada tahap akhir yang tak kalah penting, yaitu proses pengemasan mie letek. Mie yang telah benar-benar kering diangkat dengan hati-hati, lalu dibawa ke tempat pengemasan. Di sini, mie dikemas secara rapi dan aman menggunakan plastik khusus. Proses ini dilakukan dengan sangat teliti agar bentuk mie tetap utuh dan tidak rusak selama proses pengiriman ke tangan pembeli. Setiap bungkus biasanya berisi sekitar 20 mie, jumlah yang dianggap ideal untuk memudahkan konsumen saat ingin menyajikan mie letek di rumah maupun di tempat makan. Lantas, bagaimana cara menyajikan mie letek yang sudah dikemas ini agar siap dinikmati? Proses berikutnya akan membawa kita menyaksikan bagaimana mie yang kaya akan sejarah ini diolah menjadi sajian yang menggugah selera. Mari kita lihat bersama-sama. Baik Bapak, terima kasih telah mendampingi saya dari prosesnya dari awal sampai akhir. Dan saya izin pamit karena ingin melanjutkan perjalanan saya ke Estel. Siap. Siap Pak. Monggo, silahkan. Di dapur, mie letek diolah dengan berbagai cara, direbus dalam bentuk kuah gurih, atau digoreng dengan bumbu. Teksturnya yang kenyal dan cita rasanya yang khas membuatnya tetap dicintai hingga kini. Dari proses pencampuran tepung hingga tersaji di meja makan, mie letek bukan sekedar makanan, melainkan simbol ketekunan dan pelestarian tradisi. Di tengah gempuran teknologi modern, mie letek ini tetap bertahan dengan proses ketradisionalannya. Kini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan tradisi ini agar tergeser atau ikut serta melestarikannya? Terima kasih telah menyaksikan perjalanan mie letek dari awal hingga akhir. Saya Nafisa Kurota Ayun, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.